Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hafsah dengan NIM 2304411092. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagai sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara berbagai perangkat untuk tujuan tertentu, baik dalam skala kecil atau LAN maupun besar atau WAN. Adapun manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki banyak manfaat yang sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Manfaat ini tidak hanya terbatas pada penggunaan di lingkungan bisnis atau teknologi, tetapi juga mencakup banyak aspek kehidupan pribadi dan sosial. Berikut adalah beberapa manfaat utama jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah melalui internet. Yang kedua, ada komunikasi lebih cepat dan mudah. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi yang lebih cepat melalui berbagai platform seperti email, pesan instan, video call, dan media sosial. Contohnya, mengirim email menggunakan aplikasi WhatsApp atau melakukan video call melalui Zoom atau Skype. Yang ketiga, ada penghematan waktu dan biaya. Jaringan komputer memungkinkan orang untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Contohnya, telecommuting atau bekerja dari rumah, e-learning, dan layanan belajar online seperti Tokopedia atau Shopee yang memungkinkan pembelian barang dari rumah. Yang keempat, ada e-commerce dan perdagangan online. Jaringan komputer mendukung perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik yang memudahkan transaksi jual-beli secara online, baik untuk individu maupun bisnis. Contohnya, belanja barang secara online, melakukan pembayaran, serta menerima barang yang dipesan tanpa harus pergi ke toko fisik. Yang kelima, yaitu pendidikan dan pembelajaran daring atau e-learning. Dengan adanya jaringan komputer, pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Pembelajaran daring atau online memungkinkan akses pendidikan dari mana saja. Contohnya, mengikuti kursus online atau Coursera, Udemy, atau Khan Academy yang memungkinkan belajar berbagai topik dengan fleksibilitas waktu. Adapun komponen jaringan komputer, perangkat keras dalam jaringan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu komputer, merupakan perangkat utama dalam jaringan, dapat berupa desktop, laptop, server, atau perangkat mobile. Yang kedua ada router, perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Yang ketiga switch, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk memungkinkan komunikasi data. Yang keempat ada hub, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Yang kelima ada kabel dan media transmisi, kabel lembaga, serat optik, atau gelombang radio yang digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat. Yang keenam ada modem, perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya, atau untuk menghubungkan komputer ke internet. Adapun perangkat lunak dalam jaringan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem operasi jaringan seperti Windows Server, Linux, atau Unix yang menyediakan platform untuk pengelolaan jaringan. Yang kedua protokol jaringan, protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan seperti TCP atau IP, HTTP, FTP, dan DNS. Yang ketiga aplikasi jaringan seperti perangkat lunak untuk berbagai file, aplikasi email, dan komunikasi suara atau video. Adapun topologi jaringan, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama, biasanya disebut bus, seperti jalur komunikasi untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan, semua perangkat komputer, dan lain-lain.
terhubung ke satu kabel utama. Data yang dikirim oleh satu perangkat akan mengalir melalui kabel utama dan diterima oleh perangkat lain yang terhubung ke bus tersebut. Adapun keuntungannya yaitu mudah dipasang dan hemat biaya untuk jaringan kecil. Kabel yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan topologi lain. Adapun kelemahannya yaitu jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terputus. Tidak efektif untuk jaringan besar karena dapat menimbulkan kemacetan. Ada topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat, biasanya switch atau hub yang berfungsi sebagai penghubung utama. Data yang dikirimkan oleh suatu perangkat akan melalui perangkat pusat sebelum sampai ke perangkat tujuan. Adapun keuntungannya yaitu mudah dikelola dan dipelihara. Jika salah satu perangkat rusak, perangkat lainnya tidak akan terpengaruh. Adapun kelemahannya bergantung pada perangkat pusat, switch atau hub. Jika perangkat pusat gagal, seluruh jaringan akan terhenti menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi lain. Topologi ring. Topologi ring adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya membentuk sebuah cincin atau lingkaran. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah di sepanjang ring. Setiap perangkat dalam jaringan bertindak sebagai repeater untuk meneruskan data ke perangkat berikutnya. Adapun keuntungannya yaitu kecepatan transfer data tinggi karena data mengalir dalam satu arah. Cocok untuk jaringan dengan jumlah perangkat yang banyak. Kelemahan, jika salah satu perangkat atau koneksi gagal, seluruh jaringan dapat terputus, kecuali menggunakan topologi ring ganda. Lebih sulit untuk menambah perangkat baru. Adapun topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan ke semua perangkat lainnya. Dengan demikian, setiap perangkat memiliki jalur langsung ke perangkat lainnya. Topologi ini sangat cocok untuk jaringan yang memerlukan keandalan tinggi. Adapun keuntungannya, yaitu keandalan sangat tinggi karena setiap perangkat memiliki jalur cadangan untuk komunikasi. Tidak ada ketergantungan pada suatu perangkat atau jalur. Adapun kelemahan memerlukan banyak kabel dan perangkat sehingga lebih mahal dan sulit untuk dikelola. Instalasi dan pemeliharaan sangat kompleks. Adapun topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan ke dalam satu struktur hierarki. Setiap cabang dari topologi tree adalah topologi star yang terhubung ke titik pusat yang lebih besar yang bisa berupa server atau hub pusat. Adapun keuntungannya yaitu memudahkan manajemen dan pemeliharaan terutama dalam jaringan yang besar. Dapat menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN menjadi satu jaringan besar. Kelemahannya, jika perangkat pusat atau root atau koneksi antar cabang rusak, bagian jaringan yang terhubung ke perangkat tersebut akan terputus. Pengelolaan kabel cukup rumit pada jaringan besar. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. Biasanya LAN digunakan untuk berbagai sumber daya seperti printer dan koneksi internet. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. Internet adalah contoh utama dari WAN. Yang ketiga ada jaringan area metropolitan atau MAN yang adalah menghubungkan perangkat dalam satu wilayah metropolitan yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Yang keempat, jaringan pribadi atau VPN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara aman melalui internet dengan menyembunyikan identitas pengguna dan mengekskripsi data yang dikirim.
Adapun tantangan dan perkembangan teknologi jaringan komputer. Tantangan dalam jaringan komputer yaitu keamanan jaringan, ancaman terhadap data pribadi dan informasi sensitif seperti peretasan, virus, dan malware. Ada keterbatasan infrastruktur, keterbatasan dalam ketersediaan perangkat keras dan jaringan di beberapa wilayah, isu privasi, perlindungan data pengguna dalam jaringan internet yang luas. Ada perkembangan teknologi jaringan, jaringan 5G, teknologi telekomunikasi seluler terbaru yang memungkinkan koneksi internet super cepat. Jaringan terdefinisi secara software atau SDN, pendekatan jaringan yang memungkinkan pengelolaan jaringan lebih fleksibel dan efisien. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung ke internet untuk bertukar data secara otomatis. Kesimpulan, jaringan komputer adalah tulang punggung komunikasi di dunia digital saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, jaringan komputer terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan akan komunikasi yang lebih cepat dan aman. Pemahaman yang baik tentang jaringan komputer sangat penting untuk dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dan menjaga keamanan data. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.